Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah Wireless Sensor Network yang dibimbing oleh Bapak Khairul MKop. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai rancangan topologi jaringan sensor nirkabel untuk memantau suhu dan kelembapan di sebuah ruangan besar. Sebelum memulai penjelasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Balkis Desti Atala dengan NPM 2355201292. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih Wireless Sensor Network itu. Wireless Sensor Network adalah jaringan yang terdiri dari banyak sensor kecil yang tersebar dan saling berkomunikasi secara nirkabel. Lalu, apa sebenarnya fungsi dari Wireless Sensor Network ini? Yang pertama, digunakan untuk memantau kondisi lingkungan. Sensor-sensor yang tersebar dapat mendeteksi berbagai parameter seperti suhu, kelembapan, gas berbahaya, intensitas cahaya, dan banyak lagi. Dengan begitu, kita bisa mengetahui keadaan suatu area secara real-time. Yang kedua, setelah data berhasil dikumpulkan, sistem Wireless Sensor Network akan mengirimkan data tersebut ke pusat pemantauan, yang disebut dengan SIG-node ataupun gateway. Dari pusat inilah data bisa diproses, dianalisis, dan ditampilkan untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, karena kemampuannya yang fleksibel dan hemat energi, WSN atau Wireless Sensor Network banyak digunakan di berbagai bidang, mulai dari rumah pintar atau smart home, pertanian cerdas, yaitu smart farming, dan keamanan militer hingga ke otomatisasi dalam dunia industri. Dengan kata lain, Wireless Sensor Network membantu kita menciptakan sistem yang lebih cerdas, efisien, dan responsif terhadap lingkungan. Saya Billy Ibtu Muhammad dengan NPM 2355201198. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sensor suhu dan kelembapan yang digunakan dalam sistem pemantauan ruangan. Dalam sistem ini, kita menggunakan sensor seperti DHT11 atau DHT22. Kedua sensor ini merupakan sensor kombinasi, artinya mereka mampu mengukur dua parameter sekaligus, yaitu suhu dalam derajat Celcius dan kelembapan relatif dalam persen. Sensor ini bekerja dengan cara membaca data secara periodik, artinya dalam selang waktu tertentu, sensor akan otomatis mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitarnya. Setelah data diperoleh, sensor akan mengirimkan informasi tersebut ke pusat sistem, yang biasa disebut dengan SIG. Pusat ini bisa berupa microcontroller, komputer, atau server. Di sana, data yang diterima akan diproses lebih lanjut. Misalnya, bisa ditampilkan di layar, disimpan dalam basis data, atau bahkan digunakan untuk mengendalikan perangkat lain. Contohnya, menyalakan kipas jika suhu terlalu tinggi atau mengaktifkan kelembapan udara jika kelembapan terlalu rendah. Dengan sistem ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan efisien, serta bisa digunakan untuk otomatisasi berbagai kebutuhan seperti di rumah, kantor, ruang server, bahkan pertanian pintar. Dalam jaringan sensor nirkabel atau Wireless Sensor Network, ada beberapa jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar sensor atau node. Berikut ini 3 jenis topologi yang paling umum. Yang pertama adalah topologi star atau bintang. Pada topologi ini, semua node sensor terhubung langsung ke satu node pusat yang disebut SIG. Jadi, komunikasi hanya terjadi antara masing-masing node dengan pusat, bukan antar sesama node. Kelebihannya, topologi ini mudah dikonfigurasi dan cocok digunakan untuk area yang kecil, seperti satu ruangan atau satu laboratorium. Namun, kelemahannya jika node pusat bermasalah, seluruh sistem bisa terganggu. Yang kedua, topologi mesh. Pada topologi ini, setiap node bisa saling berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, data bisa dikirim dari satu node ke node lain hingga sampai ke pusat. Topologi mesh sangat fleksibel dan tahan terhadap gangguan, karena jika satu jalur rusak, data bisa mencari jalur alternatif. Inilah sebabnya topologi ini cocok digunakan untuk area yang luas seperti gedung bertingkat atau perkebunan. Yang ketiga, topologi tree atau pohon. Topologi ini adalah gabungan antara star dan mesh.
struktur jaringan yang memiliki bentuk hierarki, di mana ada node induk atau parent dan node anak atau child. Data mengalir dari bawah ke atas, dari sensor ke node induk, lalu ke pusat. Topologi ini cocok untuk area besar yang dibagi ke dalam beberapa zona atau kelompok. Misalnya seperti setiap lantai dalam sebuah gedung atau blok-blok dalam suatu lahan pertanian. Saya Aulia Divkasari dengan NPM 2355201073 untuk sistem pemantauan suhu dan kelembapan di ruangan besar. Topologi jaringan yang kami pilih adalah topologi setar atau biasa disebut topologi bintang. Dalam topologi ini, semua sensor langsung terhubung ke satu titik pusat, yaitu sync node. Dalam implementasi kali ini, kita menggunakan ESP32 sebagai sync node. Sensor-sensor seperti DHT11 atau DHT22 ditempatkan berbagai titik ruangan, dan masing-masing sensor mengirimkan data langsung ke SP32. Tidak ada sensor yang menjadi perantara atau relay bagi sensor lain. Secara visual, topologi ini menyerupai bentuk bintang, di mana setiap node memancarkan koneksi menuju pusat. Mengapa memilih topologi setar? Ada beberapa alasan mengapa topologi setar sangat cocok digunakan untuk sistem ini. 1. Cocok untuk satu ruangan besar. Karena sensor-sensor ditempatkan dalam satu aula atau ruang kelas besar tanpa banyak penghalang. Sinyal dari setiap sensor bisa langsung menjangkau pusat tanpa hambatan berarti. 2. Minim gangguan sinyal. Tidak ada banyak sekat atau dinding yang menghalangi transmisi data, sehingga topologi setar dapat bekerja dengan stabil dan efisien. 3. Instalasi mudah. Konfigurasi jaringan sangat sederhana. Kita hanya perlu menghubungkan setiap sensor langsung ke pusat, tanpa perlu mengatur routing atau jalur alternatif. 4. Hemat daya. Karena sensor hanya perlu mengirimkan data satu kali ke pusat tanpa perlu menjadi relay. Konsumsi energinya menjadi jauh lebih rendah. Ini penting untuk sistem yang menggunakan baterai. 5. Biaya rendah. Tanpa node tambahan atau route, biaya implementasi bisa ditekan seminimal mungkin. 6. Pengiriman data lebih cepat. Data tidak perlu melewati node lain, melainkan langsung menuju pusat, sehingga latensi rendah dan respons sistem lebih cepat. Berikut ini topologi setar pada sistem wireless sensor network atau WSN untuk pemantauan suhu dan kelembapan. Di bagian tengah terdapat sebuah sync node, yaitu pusat komunikasi dari seluruh sistem ini. Sync node ini bisa berupa ESP32, Raspberry Pi, komputer, atau perangkat gateway lainnya yang berfungsi menerima data dari sensor-sensor di sekitarnya. Di sekelilingnya terdapat 6 node sensor, yaitu sensor 1 sampai sensor 6. Masing-masing sensor bertugas untuk mengukur suhu dan kelembapan di titik yang berbeda di dalam ruangan. Setiap sensor digambarkan dengan ikon termometer, beberapa dilengkapi simbol sinar matahari atau tetesan air yang menunjukkan bahwa mereka mendeteksi suhu, cahaya, maupun kelembapan udara. Yang perlu diperhatikan di sini adalah struktur koneksinya. Semua sensor terhubung langsung ke sync node, artinya setiap sensor mengirimkan datanya langsung ke pusat. Tidak ada koneksi antar sensor, sehingga tidak ada proses relay atau pengiriman data dari satu sensor ke sensor lain. Dengan struktur seperti ini, topologi setar sangat cocok untuk area dalam satu ruangan besar, di mana sinyal masih dapat dijangkau dengan stabil tanpa hambatan seperti dinding
atau sekat tebal. Topologi ini juga membuat sistem lebih hemat daya, mudah dipasang dan cepat dalam pengiriman data. Karena setiap sensor hanya memiliki satu tugas, kirim data langsung ke pusat. Saya Dimas Iksan Pratama dengan NPM 2355201070. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai simulasi alur data pada sistem pemantauan suhu dan kelembapan menggunakan topologi STAR dalam jaringan sensor nirkabel. Yang mana simulasi dimulai dengan beberapa sensor yang terpasang di berbagai titik dalam suatu ruangan. Setiap sensor bertugas untuk mengukur parameter lingkungan, dalam hal ini suhu dan kelembapan udara. Setelah data suhu dan kelembapan terbaca oleh sensor, data tersebut akan dikirimkan secara nirkabel melalui koneksi ke gateway, atau biasa disebut juga sebagai sync node. Gateway dalam sistem ini bisa berupa ESP32, .mcu atau Raspberry Pi yang memiliki kemampuan untuk menerima data dari beberapa sensor secara bersamaan. Perlu diperhatikan bahwa pada topologi STAR ini, semua sensor langsung mengirimkan data ke gateway tanpa melewati sensor lain. Hal ini membuat proses pengiriman data lebih cepat dan terstruktur, jaringannya lebih sederhana. Setelah gateway menerima data dari sensor, ada dua kemungkinan alur selanjutnya. Yang pertama, data ditampilkan secara langsung dalam bentuk dashboard, misalnya tampilan real time, suhu dan kelembapan pada layar laptop, monitor, atau web browser. Yang kedua, data juga dapat dikirimkan ke cloud seperti Firebase, ThinkSpeak, atau platform IoT lainnya, sehingga pengguna bisa mengakses data dari jarak jauh, kapan saja, dan dari perangkat apa saja. Sistem ini sangat bermanfaat untuk berbagai aplikasi, mulai dari rumah pintar, monitoring ruangan, manajemen ruang gudang, hingga pemantauan lingkungan industri. Dalam video ini menggambarkan bagaimana data lingkungan dari sensor dapat bergerak melalui jaringan, dibaca oleh sensor, dikirimkan ke gateway, lalu diteruskan ke dashboard atau cloud. Semuanya dilakukan secara otomatis dan real time menggunakan topologi STAR. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Sistem Wireless Sensor Network atau WSN dengan topologi STAR merupakan solusi yang efisien dan praktis untuk pemantauan suhu dan kelembaban di ruangan besar. Setiap sensor mengukur data secara berkala, lalu mengirimkannya langsung ke sync node atau gateway menggunakan koneksi Wi-Fi. Gateway kemudian memproses data tersebut untuk ditampilkan pada dashboard atau dikirim ke cloud, yang mana memungkinkan pemantauan secara real time dan jarak jauh. Topologi STAR dipilih karena hemat energi, cepat, dan mudah diimplementasikan, dan juga minim terhadap gangguan komunikasi. Sistem ini sangat ideal digunakan dalam aplikasi seperti smart home, ruang kelas, gudang, atau sistem industri. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kami sangat terbuka terhadap kritik maupun saran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next presentation, guys. Bye-bye.